Halo, bertemu lagi kembali dengan saya, Gary. Eh, Pada kesempatan kali ini atau episode yang kali ini masih berhubungan dengan organ seperti minggu lalu. Nantinya konten-konten saya pastinya akan campur ya, akan berhubungan dengan dirigen juga dan yang lain-lainnya. Tapi kita sekarang masih akan membahas tentang organ. Ya, kalau minggu lalu kita ngebahas cuman secara umum, apa itu organ, eh, kayak apa atau fungsinya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, tapi hanya secara umum. Nah, sekarang sebelum ke episode-episode berikutnya yang akan mendetail, pada kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik dulu tentang sejarah. Kenapa organ ini pada akhirnya juga masuk sebagai alat musik atau instrumen resminya gereja, dan juga sebenarnya kapan organ ini muncul atau diciptakan, ditemukan, lalu juga kaitannya dengan alat-alat musik keyboard sejenisnya. Keyboard yang saya maksud bukan keyboard digital ya, tapi instrumen atau alat musik yang mempunyai tuts-tuts seperti ini ya, seperti piano, organ, harpsichord seperti episode lalu yang saya jelaskan. Nah, itu kita akan kulik sedikit ya, kita akan bahas sedikit, tapi saya akan menjelaskannya secara umum aja, nggak terlalu mendetail seperti kuliah ya. Yang pertama-tama, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya organ ini adalah alat musik keyboard tertua dan pertama di dunia. Jadi piano, harpsichord dan sejenisnya dan yang lain-lainnya itu ditemukan justru belakangan atau terlambat. Jadi nenek moyangnya semua alat musik atau instrumen yang mempunyai tut seperti ini, alat musik jenis keyboard, adalah organ. Dan kapan organ sebenarnya pertama kali ditemukan? Organ pertama kali ditemukan yaitu pada abad ketiga, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, bukan sesudah Masehi, sebelum Masehi. Ya, jadi organ yang pertama ditemukan itu sebelum Masehi agak berbeda dengan organ yang sekarang. Kalau organ yang sekarang itu berfungsi dengan tekanan udara, seperti yang saya jelaskan yang lalu, ada udara, tekanan udara dan lain-lain. Sementara organ pertama yang diciptakan atau ditemukan dahulu itu berfungsinya dengan tekanan air, bukan tekanan udara. Jadi di dalam organ ini dulunya menggunakan air, bukan udara. Jadi di dalam organ ada air. Jadi tekanan air ini yang akan mendorong atau mengaktifkan suara-suara keluar lewat pipa-pipa ini. Ya, organ yang pertama itu makanya disebut dalam bahasa Yunani hydraulis atau hydraulos, yang artinya organ air, karena dulu belum pakai udara. Ya, terus organ ini dulu itu sangat lekat dengan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Jadi zaman itu sudah jelas ya, zaman sebelum Kristus, zaman sebelum Yesus lahir. Jadi bisa dibilang agama resmi belum ada. Jadi dulu organ ini digunakan bukan untuk kegiatan peribadatan karena belum ada. Jadi dulu itu berkaitan dengan kerajaan kekaisaran. Organ ini digunakan biasanya dalam pertunjukan-pertunjukan hiburan seperti pertandingan gladiator, pertunjukan sirkus atau pertunjukan adu binatang. Jadi sama seperti teknologi, semua akan berkembang dari waktu ke waktu. Sama juga pada organ air waktu itu. Jadi dalam penyempurnaannya, dalam perkembangannya, akhirnya organ itu berhasil memainkan maksimal untuk lagu dua suara. Kalau sekarang jelas, lihat pipanya sangat banyak, otomatis kita bisa bermain dengan banyak suara, dengan banyak lagu. Banyak not juga, lagunya variasi. Sementara dulu nggak bisa. Dulu hanya bisa maksimal untuk lagu dua suara. Kalau sekarang kan organ fungsinya bisa dibilang minimal 3 atau 4 suara bahkan lebih. Tapi dulu organ air zaman kuno ini hanya maksimal bisa memainkan 2 suara. Ya. Kemudian dalam perjalanan waktu sampai kurang lebih di abad kelima,
organ ini mulai hilang dalam sejarah Kekaisaran Romawi Barat. Tapi sebaliknya, di Kekaisaran Romawi Timur, budaya organ ini terus berlanjut. Jadi Romawi Barat menghilang, di Romawi Timur berlanjut. Terus sampai berjalannya waktu, terutama di Kekaisaran Bizantium, yang sekarang ini Turki, itu organ ini bisa dibilang sangat dibanggakan dalam kegiatan pesta kerajaan, seperti yang saya bilang tadi, acara-acara kerajaan, sirkus, pertunjukan hiburan. Ini organ sebagai lambang kerajaan atau kekaisaran Bizantium. Tapi berjalannya waktu, di tahun 1453, kalau kita mengenal sejarah, Turki Turki yang akhirnya bisa dibilang kekaisaran Bizantium ini runtuh. Turki diduduki oleh Sultan Muhammad kedua. Jadi otomatis semua budaya, tradisi dan lain-lainnya berubah, kebiasaan berubah. Akhirnya mulai dari tahun 1453 organ ini menghilang juga. Iya. Lalu kita kembali ke awal. Jadi kita lupakan dulu masalah Turki dan kekaisaran Bizantium. Kan seperti yang saya ceritakan tadi, organ ini mulai menghilang atau dilupakan di Kekaisaran Romawi Barat dan daerah sekitarnya. Lalu mulai di abad ke-9, eksistensi organ ini akhirnya mulai kembali lagi. Ditandai dengan pada tahun 873 setelah Masehi ya. Ini semua udah setelah Masehi. Pada tahun 873 Paus Yohanes ke-8 meminta organ baru untuk ditempatkan di Roma. Lalu setelah ditempatkan di sana, tujuan atau fungsi organ ini yang dulunya kita tahu ya digunakan untuk gladiator, adu binatang, sirkus, untuk pertunjukan hiburan, akhirnya mulai berubah. Jadi organ yang di Roma ini atau yang pengaruh dari Roma ini akhirnya setelah dari Paus meminta organ baru ini, akhirnya para seminaris, lalu anggota-anggota paduan suara baik di biara-biara maupun katedral-katedral diminta atau disuruh diusahakan untuk belajar bermain organ. Jadi organ ini akhirnya digunakan untuk pelajaran-pelajaran. Tapi waktu itu di tahun 873 atau start di tahun itu belum digunakan untuk misa, tapi sudah masuk ke kehidupan kegerejaan pada waktu itu. Nah, lalu pada abad ke-11 akhirnya mulai muncul teori pengembangan atau pembuatan organ yang baru. Jadi sudah berbeda, organ air anggapannya sudah lewat. Sekarang generasi organ yang baru. Tapi kalau organ air dulu bisa memainkan lagu langsung dua suara. Ya, nggak cuma satu suara, tapi sudah bisa dua suara. Walaupun notnya nggak sebanyak ini, mungkin hanya beberapa not, tapi saya hanya memberi contoh. Maksudnya sudah bisa dua suara sekaligus bermain, ya. Tapi di organ teori baru ini di abad ke-11 justru malah hanya bisa bermain satu melodi atau satu nada sekali main. Jadi nggak bisa dua, tapi cuma bisa satu. Tapi keunikannya mulai tahun abad ke-11 ini, jadi organ setiap tutsnya kalau kita pencet satu nada yang bunyi akan dua suara seperti ini. Jadi kita pencet satu not, tapi yang bunyi dua. Jadi yang bunyi sebenarnya adalah not, misalnya do, kita bunyikan do dalam do sama dengan C ya. Kita bunyikan do. Tapi di abad ke-11 yang bunyi nggak cuma do, tapi do satu oktav di atasnya. Jadi kalau kita pencet satu nada, bunyi dua-duanya. Do, dua-duanya bunyi. Itu mulai abad ke-11 bisa dilakukan. Ya. Lalu kemudian pada akhir abad ke-11 menuju akhir abad ke-11 bertambah lagi, satu nada bisa bunyi tiga suara sekaligus. Jadi nggak cuma do, misalnya do sama dengan C ya, nggak cuma do,
do rendah dan do tinggi, satu oktav di atasnya, tapi sekarang juga bisa sol. Jadi bunyi sekaligus, suaranya akan seperti ini kurang lebih. Do, sol, do. Ada 3 nada sekaligus dalam satu pencetan, satu tekanan. Nah ini di akhir abad ke-11 sudah bisa seperti ini. Walaupun mainnya waktu itu masih hanya untuk satu tangan atau satu not, kurang lebih begitu ya. Tapi pada perkembangannya baru akhirnya seperti organ air dulu, mulai bisa memainkan suara lebih dari satu suara. Misalnya 2 suara dan semacam. Nah ini hal yang penting sekarang berkaitan dengan gereja. Jadi pada abad ke-13 akhirnya di gereja-gereja ya, terutama di katedral maksud saya, bukan gereja kecil, tapi di abad 13 gereja-gereja dan biara-biara sudah memiliki organ di dalamnya. Jadi bisa kita pastikan sudah digunakan dalam kegiatan peribadatan gereja, seperti misa dan lain-lain, ibadat dan lain-lain. Itu di abad ke-13 sudah terjadi. Dan di abad ke-14 ya, tahun 1300-an sekian, justru nggak cuman gereja, katedral dan biara lagi, tapi gereja-gereja kecil, gereja-gereja kota semua sudah memiliki organ ya. Tentunya kalau kita ngomong ini berbasis dulu di Eropa ya, mulai di Roma, tentunya Italia dan sekitarnya ya. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh dulu sampai ke Asia belum. Iya, karena ternyata sejarahnya juga ternyata dipendek kita terpanjang. Jadi saya putuskan untuk sejarah bagian pertama kita stop sampai di sini, kita sudahi dulu sampai sini. Dan di minggu depan akan saya lanjutkan dengan sejarah bagian kedua. Jadi pada abad-abad berikutnya hingga sekarang. Ini akan tetap menarik, tetap penting, dan saya mohon tetap tonton, tetap dengarkan. Karena bagaimanapun tentang organ ini sangat menarik dan penting. Oke. Dan seperti biasa di ending saya akan berikan bonus, saya akan mainkan lagu hanya bermain secara sederhana, tidak panjang. Lagu Bangunlah Dengar Suara. Ini ada di buku nyanyian umat kita, baik di Puji Syukur maupun Kidung Jemaat. Di Puji Syukur nomor 718 dan di Kidung Jemaat nomor 276. Semoga berkenan. Terima kasih, sampai minggu depan.